Hai guys, ketemu lagi di Herjuna Channel yang membahas tentang jalan-jalan mulai dari penginapan, perjalanan, dan tempat makan. Sebelum kita mulai, klik like dan subscribe dulu ya. Setelah beberapa hari di Bali, kita mau pulang ke Jakarta. Nah, ini kita memulai perjalanan kami dengan sarapan dulu di daerah Tegal Alang, daerah Ubud. Pemandangannya cakep ya. Kita makan di sini. Kafenya cukup nyaman dan pemandangannya juga cukup cantik ya. Kita berangkat dari Ubud jam 13.55 waktu Indonesia Tengah. Ini kita tiba di daerah Samsam. Jadi ini udah termasuk daerah Tabanan ya guys. Dan kalau kita lihat jalan raya Denpasar Gilimanuk ini cukup lebar ya. Sekitar 2 jam perjalanan kita tiba di Selamadeg ya, di daerah Tabanan. Ini ada pemandangan yang cukup cantik ya. Tiba di Gilimanuk, kita dihadang oleh kemacetan selama 1,5 jam. Kita masuk jam 6 sore, bahkan sampai hampir setengah 8 masih diem aja begini nih. Setelah 3 jam menunggu, akhirnya kita diizinkan untuk masuk ke kapal. Cukup padat karena memang ternyata itu macet tuh karena ada pembangunan di salah satu dermaganya, sehingga hanya inilah yang difungsikan. Terangnya lampu-lampu membelah kegelapan malam. Dan sekitar 1 jam 14 menit akhirnya kita sudah berlabuh di Pelabuhan Ketapang. Dan sekarang kita keluar dari pelabuhan. Ini sudah di jalan utama ya, menuju ke Banyuwangi kota ya, karena kita akan 1 malam menginap di sana. Capek banget guys. Dan setelah 11 jam 10 menit kita mengemudi dari Ubud, tiba juga di tempat penginapan kita di Eston House Syariah. Nah, ini tempat kami nginep semalam ya, Eston House. Nah, cukup luas untuk tempat parkirannya. Nah, ini kita mau berangkat ke Jakarta ya. Ini kita melewati kota Banyuwangi. Kita melewati Taman Blambangan. Nah, sebelumnya kita makan dulu di sini di warung Mas Dim ya. Ada soto daging enak, cuma 15.000. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ini sudah termasuk Baluran ya. Jalan ini merentang sejauh 21 km dari tadi pintu masuk menuju hutan Baluran ini hingga di titik dimana ini ada mobil nih. Berarti kita udah keluar. Ini kita di Jalan Basuki Rahmat, Situbondo. Kayaknya emang udah di kotanya ya. Dan dengan kita melintasi gerbang ini, maka kita telah melewati Kabupaten Situbondo yang sedemikian luasnya ternyata. Nah, ini kita udah memasuki Kabupaten Probolinggo. Dan di sini ada pembangkit listrik tenaga uap Python. Dan saat ini kita memasuki kota Probolinggo. Nah, ramai nih, ada pasar juga ya. Kita akan belok di sini. Tuh, selamat datang di kawasan Bromo. Ini kita lurus aja ya. Ini kita mau menuju gerbang tol Tongas. Kita sudah sampai di pintu tol Tongas ya. Ini ada lampu merahnya nih. Jadi kita akan belok kanan. Kita akan memasuki tol Trans Jawa melalui gerbang tol Tongas. Dan 40 menit kemudian kita sudah tiba di gerbang tol Kejapanan. Di sini kita membayar sejumlah 64.000. Tol Kejapanan 64.000. Kita keluar di gerbang tol Waru membayar Rp9.000 untuk tarif tolnya dari Kejapanan tadi. Kami memutuskan bermalam 1 malam di Surabaya ini karena ya udah capek ya, saya 7,5 jam menyetir dari Banyuwangi ya. Jadi kita mau istirahat dulu, main sebentar di Surabaya. Hotel ini nanti kita review ya. Keesokan paginya kita ngisi bensin dulu guys. Jadi sebenarnya saat di Ubud kemarin kita udah isi penuh sampai full. Kemudian isi terakhir itu di Gilimanuk guys, Rp100.000. Dan di Surabaya ini kita ngisi 257.800 sampai full tank. Kita masuk di gerbang tol Tambak Sumur 2. Di sini kita bayar Rp9.000.
Kita berangkat dari Surabaya pukul 10.24. Kemudian gerbang selanjutnya adalah gerbang tol Warugunung. Di sini ternyata kita hanya tapping saja ya. Ini kita tiba di daerah Gresik ya. Di kilometer 726 ada rest area ya teman-teman kalau mau istirahat. Saat ini kita tiba di daerah Jombang. Di kilometer 678 juga ada rest area. Di kilometer 669 ini hati-hati ya guys. Jalannya nggak usah terlalu ngebut karena angin dari samping baik kanan ataupun kiri cukup besar ya. Di kilometer 626 ini ada rest area yang di sini ada pom bensinnya ya. Di kilometer 575 juga ada rest area. Di sini ada pom bensinnya guys. Dan di kilometer 549 kita memasuki perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kilometer 544 ini terjadi kecelakaan ya. Cukup mengerikan ini guys. Ada mobil putih ini terbalik ya. Serem sekali. Oke, kita lanjut. Di kilometer 538 ada rest area, tapi nggak ada pom bensinnya ya. Di kilometer 520 ini ada rest area yang tersedia pom bensin. Di kilometer 487 ada rest area, tapi nggak ada pom bensinnya ya. Dan kita berhenti di rest area 456 untuk beristirahat sekaligus makan siang guys. Di sini nggak ada pom bensinnya, cuma emang dari aspek fasilitas dan luas parkirnya sangat memadai untuk menampung banyak pengunjung. Oke, habis kenyang perut, kita ngelanjutin perjalanan sambil melihat pemandangan. Akhirnya kita tiba di gerbang tol Banyumanik. Di sini kita membayar Rp359.500. Kita ambil sisi sebelah kiri. Kita akan menuju ke Jakarta. Jam 15.16 atau sekitar 16 menit dari gerbang tol Banyumanik, kita tiba di gerbang tol Kalikangkung dan di sini sepertinya hanya cek saldo saja ya. Kita melewati jembatan Kalikuto dan sekitar pukul 4.47 menit kita beristirahat sebentar di rest area 260 di daerah Banjaratma di Kabupaten Brebes. Kita berhenti sebentar untuk beristirahat. Ternyata kita sudah 509 km dari Surabaya ke titik ini. Berapa sih bensin yang kita harus isi kembali setelah dipakai sejauh 509 km tadi? Ternyata kita bayar 350.000, artinya efisiensi bahan bakarnya sekitar 14,5 km per liter dari Surabaya ke Brebes ini ya, ke titik Brebes ini ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi perjalanan keburu malam sampai Jakarta. Oke, kita keluar dari rest area dan kembali masuk ke jalan tol. Ini pemandangan jelang sunsetnya ya. Dan ini ada rest area 229 Ciayu Majakuning. Di sini ada pom bensin ya guys. Di 214. Sekarang kita di pukul 19.32, setengah 8 malam ya, kita sudah tiba di Cikampek Utama. Kita membayar 372.000. Pukul 19.45 kita tiba di daerah Anggadita ya, jadi udah masuk di daerah Karawang. Naik tol MBZ. Tol ini hanya diperuntukkan untuk kendaraan-kendaraan berukuran kecil. Dan sekarang ini kita memasuki daerah Bekasi. Dan di kilometer 11 ini kita siap-siap ambil sisi sebelah kiri. Karena kita akan bertemu dengan persimpangan ini dan kita ambil yang sisi sebelah kiri. Di persimpangan selanjutnya kita ambil sisi kanan ya guys. Kita tiba di gerbang tol Cikunir 5 jam 20.21 dan akhirnya kita akan keluar. Kita keluar ke Jalan Hankam. Ini McD Jatiwarna ya. Ini pukul 20.25 waktu Indonesia Barat dan kita langsung ngisi bensin, ngefullin lagi untuk kita mau ngeliat berapa sih konsumsi bahan bakar kita. Dan ternyata sampai full kita hanya mengisi kali ini ya
136.000. Sehingga kalau ditotal dari Ubud sampai ke Jakarta ini menghabiskan bensin sebesar Rp843.800. Sehingga konsumsi bahan bakarnya untuk Xpander Cross 2021 ini adalah 13,4 km per liter. Dengan total waktu tempuh dikurangi waktu menginap yaitu 28 jam 40 menit. Berikut rincian detail biaya perjalanan untuk tol, bensin, hotel, dan kapal feri. Kecuali makan ya. Yang menghabiskan total 2.463.000. Oke, segitu dulu video Juno tentang perjalanan panjang kami dari Bali untuk kembali ke rumah kami di daerah Jakarta. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih.